wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yakni proposal. Bagi kalian yang sering mengikuti kegiatan OSIS atau kegiatan remaja di kampung kalian, pasti proposal menjadi suatu hal yang tidak baru bagi kalian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama apa itu proposal. Pertama, pengertian dari proposal. Proposal adalah sebuah teks yang berisi permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk mengikuti sebuah kegiatan penelitian. Tujuan dituliskannya proposal agar kita lebih mengetahui kegiatan ini itu seperti apa. Selain itu, bertujuan untuk meminta izin dan meminta dana. Terdapat 4 jenis-jenis proposal. Proposal yang pertama adalah proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang ditulis untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik individu maupun kelompok. Contohnya, misal kalian ingin membuat pentas seni di sekolah. Nah, kalian harus membuat proposalnya terlebih dahulu. Atau misal kalian di kampung kalian ingin mengadakan suatu lomba 17 Agustusan. Nah, kalian juga harus membuat proposalnya terlebih dahulu. Jadi isinya, kapan kegiatan itu dilakukan, berapa pesertanya, apa hadiahnya, dan juga berapa anggaran yang diperlukan. Jenis proposal yang kedua adalah proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang berkaitan dengan dunia kerja, baik individu maupun kelompok. Contoh proposal bisnis antara lain, proposal kerjasama, proposal pendirian usaha, proposal peminjaman dana. Jadi, misalnya kalian ingin bercita-cita sebagai seorang pengusaha, kemudian kalian ingin membuka suatu usaha di suatu tempat, kalian terlebih dahulu harus membuat proposal. Jenis proposal yang ketiga adalah proposal proyek. Proposal proyek ini berkaitan dengan dunia pekerjaan. Biasanya, isi dalam proposal menjelaskan serangkaian rencana usaha dalam komersil. Jadi misalnya, di kampung kalian akan mendirikan bangunan masjid, memperbaiki jalan, atau izin pertambangan. Nah, itu biasanya ada proposalnya. Di dalam proposal proyek ini, biasanya yang ditekankan dari sisi anggarannya, karena proyek menyangkut pembangunan dan juga besar kecilnya anggaran dana yang dibutuhkan. Jenis proposal yang keempat adalah proposal penelitian. Proposal penelitian ini berhubungan dengan bidang akademisi. Contohnya, proposal pembuatan skripsi, riset, dan tesis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kita membahas 4 jenis proposal, maka sekarang kita akan membahas strukturnya. Karena beda proposal, beda pula strukturnya. Kita terlebih dahulu membahas proposal penelitian. Bagian dari proposal ada 3. Ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Bagian awal pada proposal penelitian diawali dengan cover atau halaman judul, kemudian ada lembar pengesahan, dilanjutkan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagian utama. Jadi, isi dari proposal penelitian biasanya terdiri dari 3 bab. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Pada bab 1 biasanya berisi pendahuluan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, yang melatar belakangi kamu melakukan penelitian itu apa? Jadi kamu ceritakan pada latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah.
yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ungkap dan kamu uraikan jawabannya di proposal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tujuan, yakni jawaban atas rumusan masalah itu tadi. Jadi antara tujuan dan rumusan masalah itu saling berkaitan. Misal, dalam rumusan masalah ada pertanyaan berapa jumlah siswa di SMA Negeri 1 Bangurejo yang aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi, tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah siswa di SMA Negeri Bangurejo yang aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi, antara rumusan masalah dan tujuan harus sinkron atau saling berkaitan. Kemudian yang keempat masih pada bab 1, yakni manfaat. Manfaat yakni berisi tentang manfaat ini itu bisa diambil oleh siapa. Misalnya, di dalam manfaat penelitian ini bisa diambil dari sisi guru. Bagi guru untuk mengetahui keaktifan siswa di SMA Negeri 1 Bangurejo dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh, sehingga guru bisa mencari solusi yang terbaik ketika ada siswa yang tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yakni kajian teori. Kajian teori ini berisi tentang teori-teori atau pembahasan-pembahasan yang akan kamu ambil atau kamu kutip dari beberapa sumber seperti buku atau laman internet. Di dalam kajian teori ini, kamu harus bisa mencari data-data yang sesuai dengan penelitian yang akan kamu buat. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi, inti dari penelitian ini, kamu mau pakai metode apa? Misal, apakah kamu menggunakan metode wawancara ataukah angket? Nah, itu kamu jelaskan bagaimana proses penelitian kalian di metode penelitian. Kemudian pada bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran. Kalau daftar pustaka, buku yang kamu kutip harus kamu tuliskan pada daftar pustaka. Seperti bukunya siapa, judulnya apa, penerbitnya mana, tahun berapa, dan lain-lain. Kemudian pada bagian lampiran bisa berupa angket yang telah disebar, daftar pertanyaan yang kamu sebar kepada narasumber, dan lain-lain. Untuk proposal kegiatan berbeda lagi ya. Jadi, untuk struktur proposal kegiatan cukup menuliskan yang pertama halaman sampul. Kemudian untuk bab 1 hampir sama dengan proposal penelitian tadi, yakni ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan untuk bab 2 pada proposal kegiatan itu tidak ada kajian teori. Karena ini adalah proposal kegiatan, maka pada bab 2 berisi tentang uraian kegiatan, seperti bentuk kegiatannya apa, pesertanya berapa anggaran yang digunakan atau dibutuhkan, dan seperti apa susunan kepanitiaannya. Kemudian, yang bab terakhir adalah penutup, dan di bawahnya tanda tangan. Misal kalau ini adalah kegiatan OSIS, kemudian ada kepala panitianya, kemudian ada sekretarisnya, kemudian tanda tangan dari kepala sekolah. Nah, untuk proposal bisnis dan proposal proyek itu hampir sama dengan proposal kegiatan ya. Jadi, mengapa sama? Karena di dalamnya sama-sama berisi uraian anggaran dana, struktur kepanitiaan, dan lain-lain. Jadi, untuk ketiga jenis proposal, yang pertama proposal kegiatan, proposal proyek, dan proposal bisnis, itu tidak menggunakan metode penelitian dan juga kajian teori. Nah, itulah yang membedakannya. Selanjutnya pada pembahasan terakhir adalah kita akan membahas beberapa kaidah kebahasaan yang menandai sebuah proposal. Yang pertama ada banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, baik itu berkenaan dengan kegiatan maupun dengan bidang keilmuannya.
contoh istilah kegiatan penelitian, yakni ada latar belakang, hipotesis, metode penelitian, dan lain sebagainya. Kalau contoh pada bidang keilmuan atau pendidikan, misalnya ada media pembelajaran, peserta didik, kurikulum, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mendokumentasikan, mengamati, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata pendefinisian. Contoh adalah, merupakan, yakni, yaitu. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan kata-kata perincian. Contoh, selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Contoh, akan, diharapkan, direncanakan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu sesuai dengan sifat proposal sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Kemudian yang kelima, banyak menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif. Nah, hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Baiklah, itulah penjelasan yang sudah kita bahas, mulai dari pengertian proposal, jenis-jenis dari proposal, struktur proposal, dan yang terakhir kaidah kebahasaan dalam teks proposal. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, Ibu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.